Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman semua, dengan suasana yang adem begitu enak banget, dan pastinya kita berada di dalam fase COVID-19 tidak membatasi kalian untuk tetap selalu produktivitas. Masih ada beberapa hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan, contohnya mungkin membaca, menulis, dan sebagainya. Apalagi di hal seperti ini kita harus tetap selalu menjadi pelopor untuk menjaga kebersihan di keluarga, lingkungan sendiri pun juga bisa. Teman-teman semua, jangan lupa tetap subscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semua, karena pastinya kita selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat nih. Nah teman-teman semua, sekarang di studio kita sudah kedatangan Bang Zainuri atau Bang Zai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Nah, kita masih tetap physical distancing Bang ya. Iya ini. Masih jaga jarak dulu. Berapa? Belum 2 meter ini. Iya ya, harusnya 5 meter. Ayo kejauhan, nanti kasihin kameranya. Bang Zai, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat, rasanya masih lancar. Alhamdulillah. Aktivitas sekarang Bang? Ini karena work from home ya, jadi di rumah tetap koordinasi, konsolidasi tugas-tugas Bapak Ibu guru di sekolah. Ya oke, tetap di rumah ya. Nah, kalau kemarin sebelum COVID-19 aktivitasnya apa Bang? Saya punya amanah sebagai kepala sekolah di SD IT Al-Mumtaz. Jadi membersamai Bapak Ibu guru untuk mendidik anak-anak. Wow, di SDIT Al-Mumtaz. Ya. Oke. Background dulu memang pendidikan atau gimana Bang? Cita-cita sih waktu kecil memang pengen jadi guru. Jadi guru. Cuman waktu itu lulus SLTA sempat kepincut untuk bidang lain ya. Saya masuk teknik sipil Untan. Oh, teknik sipil, oke. Alhamdulillah sampai lulus juga. Kemudian waktu masih mahasiswa juga aktif di organisasi eksternal kampus. Terus dapat amanahnya di bidang sosial kemasyarakatan. Pas waktu itu ada musibah sosial ya, yang kemudian aktivitas dari organisasi itu yang bidang saya banyak ke anak-anak di tempat-tempat ya penampungan. Jadi semakin dekat dengan anak-anak. Nah, pas ada yayasan yang mendirikan sekolah SD. Ditawarin untuk ngelamar jadi guru. Alhamdulillah masuk jadinya. Tapi pada saat itu memang masih sarjana teknik kah pas baru melamar di yayasan tersebut? Malah masih kuliah waktu itu. Belum selesai. Belum selesai. Berarti background pendidikannya ibarat kata masih sambil jalannya itu ya, sambil karena dekatnya dengan anak-anak itu, maka kemudian ya bisalah masuk SD. Iya, karena sebelumnya background yang organisasi menghadapi anak-anak. Iya. Nah, pas ada saat baru masuk nih Bang di yayasan tersebut, pertama kali itu disuruh jadi guru apa? Pertama ngajar olahraga sama kesenian. Iya, di kampus juga kan ada 7 orang teman gabung dulu pernah punya grup nasyid. Icebreaker namanya. Icebreaker. Pemecah kebekuan maksudnya gitu. Benar-benar. Itu eranya dari tahun 2000 sampai 2000 berapa? 3 tahunan, 4 tahunan gitulah. Aktifnya di grup nasyid. Itu pada saat pertama kali di tahun 2000 yang masuk ke yayasan? 2004. Nah, itu kan jenjang karir nih ya. Pertama kali menjadi guru kesenian. Guru kesenian, guru olahraga. Kemudian beberapa tahun lagi itu katanya Bang Zai juga sempat masuk lagi di Universitas PGSD. Nah, tahun 2013 saya masuk PGSD. Itu angkatan pertama untuk S2 PGSD FKIP Untan. Masya Allah. Angkatan pertama. Itu di tahun 2013. Oke. Itu ngambil apa Bang? Reguler
A atau B? Kalau S2-nya kan hanya ada satu ini aja ya. Memang belajarnya waktu itu Jumat, Sabtu, Ahad seperti itu. Jadi tidak mengganggu irama pekerjaan di sekolah. Di sekolah. Iya, pada saat itu masih ngajar, masih jadi guru apa? Kelas. Guru kelas. Jadi guru kelas. Waktu itu guru kelas 5. Ya. Kalau di SD itu memang kategori gurunya hanya guru kelas, guru mata pelajaran. Guru mata pelajarannya hanya PJOK sama PAI. Nah, jadi saya guru kelas. Guru kelas. Iya. Berapa tahun Bang kemarin menyelesaikan studi S2-nya? Wah, kalau ditanyain yang begini-begini ini saya berbekal semangat aja lah. Jadi kendala-kendala yang semangat naik turun walaupun lama, alhamdulillah selesai. Berapa tahun Bang kemarin Bang? 5 tahun setengah ya. Oke, 5 tahun setengah. Tapi alhamdulillah Bang ya. Dan sekarang sudah selesai dan sekarang menjadi kepala sekolah, iya kan? Nah untuk di COVID-19 sendiri ini Bang, gimana nih studinya bagi adik-adik yang SD juga, yang terutama di SD Al-Muntas, apakah sama seperti sekolah-sekolah lain juga mesti online seperti itu? Ya, alhamdulillah saya cukup appreciate ya dengan anak-anak yang tetap semangat belajar, ayah bunda yang mendukung program dari sekolah, dan yang lebih ini lagi adalah guru-guru yang juga semangat untuk terus mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ada yang dengan tatap muka secara virtual ya, ada yang pakai aplikasi Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada juga yang call pakai WA. Nah, seperti itu. Itu luar biasa effortnya teman-teman di sekolah. Jempol deh. Masya Allah. tetap Bang ya, walaupun dengan keadaan seperti ini. Iya. Dan ada yang sangat positif bahwa tidak terlalu kendor ya teman-teman. Bahkan untuk di mata pelajaran Quran ini ada yang luar biasa. Anak-anak di rumah tetap semangat menghafal dan menyetorkan hafalan. Dan kemudian sejak 16 Maret sampai dengan hari ini masih ada guru Quran menerima setoran hafalan itu 1 anak 1 juz sekali duduk. Masya Allah. Nah, itu mulai anak kelas 1 ada yang sudah menghafal menyetorkan sekali duduk juz 30. Kemudian kelas 3 ada yang juz 29. Ada juga kelas 3 yang nyetorkan juz 1 ya. Nah, kelas 1 sampai kelas 6 semua ada yang pernah menyetorkan 1 juz sekali duduk, itu setoran hafalan ya. Dan ini kalau sampai dengan kemarin tanggal 5 sudah 110 event. Masya Allah. Ya, jadi 110 setoran hafalan sekali duduk 1 juz. Nah, ini sebelum COVID ini nggak ada yang seperti itu. Nah, ini jadi ada best practice ya, best practice baru bahwa keterbatasan ini tetap ada hikmah yang Allah berikan ke kita. Salah satunya itu. Nih bukan suatu halangan ya Bang ya. Walaupun pada dasarnya ketika COVID-19 ini membatasi kita untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, tapi tetap tuh produktivitas. Dan teman-teman pastinya mungkin mendengar malu nih Bang. Ya kan, termasuk saya juga, bahwa adik-adik SD itu sekali duduk bisa berapa juz. Nah kita ini kemana? Kita ini kemana? Sempat ada rasa kayak malu juga sih. Inspirasi, menginspirasi Indonesia dengan karya itu anak-anak Al-Mumtaz tadi. Karyanya dengan setoran hafalan 1 juz sekali duduk. Nah, mungkin teman-teman semua pastinya akan dapat inspirasi nih, apalagi kita masih di dalam bulan seperti ini Bang ya. Momennya tepat banget ya. Ibarat ini momennya mau memperkuat spiritualitas itu kayak lagi di surga. Hambatan-hambatannya cenderung sedikit gitu ya. Benar. Nah, masalah hambatan nih Bang Zai, ada nggak sih guru-guru yang sempat mungkin ngeluh seperti ini, masalah serba online seperti ini? Ya, awal-awal ya memang agak berat ya. Pertama kan harus update lagi ini mengupgrade diri, kemampuan, kompetensinya dalam hal IT kan. Benar. Misalnya yang mau nge-share video gitu kan. Selama ini cuman rekam terus share pakai WA ya, seperti itu. Itu keluhan dari ayah bunda juga. Wah, ini berat-berat downloadnya gitu kan. Kemudian
semakin belajar lagi, alhamdulillah itu. Awal-awal ya itu. Kemudian ngatur irama dengan anak-anak, karena ayah bunda juga ada yang tetap bekerja, nggak work from home semua gitu kan. HP-nya dibawa ayah bunda, baru bisa mengakses pelajaran ketika ayah bunda udah pulang. Ketika guru mau yang tatap muka virtual, misalnya pakai Google Meet atau Zoom seperti itu, ya akhirnya ada yang ngajarnya malam. Tapi gimana satu kelas itu partisipasinya maksimal, ya. Jadi yang ayah bundanya kerja di rumah atau yang ayah bundanya tetap ngantor, anak-anak tetap berkesempatan untuk tatap muka dengan gurunya. Seperti itu. Bang Zee sendiri rindu gak sih Bang suasana masuk seperti biasa? Iya, banget ya. Rindunya banget karena memang profesi guru itu nggak bisa tergantikan oleh teknologi. Benar. Hadirnya guru bersama anak-anak, pengalaman, interaksi, itu akan membekas dan memang misi kita menumbuhkan karakter anak-anak itu kan lewat interaksi hari-hari. Sekolah itu nggak bisa digantikan dengan misalnya platform belajar daring ya, kayak gitu. Nah, kecuali kalau kompetensi pengetahuan saja untuk knowledge-nya saja, oke, bimbel-bimbel online itu sangat membantu untuk mengupgrade knowledge-nya anak-anak ya. Tapi kalau untuk karakter, sikap, kemudian daya juangnya kemampuan dia untuk mengalami konflik dan menyelesaikannya itu dapatnya ketika interaksi. Ketika ada di kelas, ketika di halaman bermain dengan teman-teman. Nah itu lembaga sekolahan dan profesi guru yang nggak bisa tergantikan. Benar sekali. Rindu Bang ya suasana seperti itu. Dan misi kita akan sukses insya Allah dengan kondisi yang reguler. Benar. Kalau di SD Al-Muntas sendiri Bang, kan memang berbasis Islam ya. Nah, itu lebih banyak memang pelajaran agama Islam atau bagaimana Bang? Nah ini, konsep sekolah Islam terpadu itu kami laksanakan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua pembelajaran. Jadi walaupun anak-anak belajar tematik, di dalam tematik itu ada muatan bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS. Tapi ketika muatan IPA juga ada materi pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Islam, ada ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan materi yang sedang diajarkan, kita integrasikan. Anak-anak kadang nanya, Ustadz kita lagi belajar IPS atau lagi belajar PAI? Karena belajar IPS ketemu dengan ayat Quran, ketemu dengan hadis Nabi, kayak gitu. Misalnya kan gini ya, ambil contoh simpel ya, materinya misalnya terkait dengan IPS kerukunan di dalam lingkungan tetangga, ya kan ada tuh materinya di tematik tuh kayak gitu. Sedangkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya mengajarkan adab bertetangga dalam Islam. Nah, ya udah materinya nyambung banget, langsung kita masukin hadis ke dalam pelajaran itu. Nah, jadi nggak kemudian porsi pelajaran umum segini, PAI segini, enggak, tapi justru semuanya integrasi. Balance juga. PAI-nya sendiri ya sama dengan sekolah lain 4 jam pelajaran. Tambahan pelajaran Quran. Nah, kalau ada murid yang tadi bilang, "Loh, Ustadz, ini pelajaran IPS atau PAI?" Itu gimana Ustadz menjawab ke anak-anak? Ya, kalau dengan bahasanya anak-anak ya kita jelaskan sekedarnya, tapi intinya adalah bahwa ilmu itu ilmu Allah, kita harus menguasai semuanya, tapi bahwa kita terbatas, kita ada spesialisasi, tapi yang tidak ada spesialisasi itu ilmu agama, karena ilmu agama itu kan melekat ke kita setiap detik, setiap saat, setiap waktu gitu ya, harus kita laksanakan terus, kita nggak mungkin terputus dengan Allah walaupun sesaat gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian kita menyadari bahwa kita belajar ini dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang
berilmu, kemudian dengan berilmu semakin beriman. Dengan berilmu maka kita tahu bagaimana menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi ahli ibadah dan menjadi khalifatullah fil ard. Nah, implementasinya kan ya udah berkarya kayak gitu. Kayak tagline kita nih, inspirasi dengan karya. Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Iya, benar. Match ya kita Al-Mumtaz ya. Iya. Bang Zainuri, SDIT Al-Mumtaz itu sendiri seperti konsepnya seperti pesantren juga kah, atau ada siswa yang mesti nginap di sekolahnya atau mereka pulang seperti itu? Kalau untuk TK, SD itu kita konsepnya full day. Full day. Nah, full day itu ya belajarnya dari pagi sampai sore karena memang muatan kurikulumnya itu bisa dilaksanakan ya pagi sampai sore. Kalau nggak sampai sore akan ada yang nggak dapat gitu nggak selesai gitu. Nah kalau untuk SMP SMA memang ada pilihan-pilihan. Untuk lembaga pendidikan yang cukup mapan, sarana prasarana cukup, sangat disarankan boarding. Nah kalau kami sendiri Al-Mumtaz SMP SMA ada yang boarding, ada yang full day karena memang masih ada keterbatasan di prasarana. Asramanya belum memadai. SD Al-Mumtaz berarti dari Senin sampai Jumat. Betul. Ya, Sabtu Minggunya libur. Libur itu bisa dikatakan belajar bersama ayah bunda di rumah karena memang program pendidikan itu kan 24 jam 7 kali seminggu non-stop ya. Jadi walaupun Sabtu tetap ada pendidikan atau pembelajaran yang harus tetap di rumah dilaksanakan. Misalnya gini, pembelajaran ibadah, sholat 5 waktu dan amalia-amalia lainnya itu kita tetap berikan form evaluasi. Jadi ayah bunda tetap memantau walaupun hari Sabtu sholat duhanya dilaksanakan apa enggak, 5 waktunya gimana, baca Qur'annya gimana. Itu Senin sampai Jumat dibiasakan di sekolah untuk sore sampai paginya berarti di rumah, Sabtu Ahadnya di rumah bersama ayah bunda. Ini program pendidikan 24 jam nonstop 7 kali seminggu. Benar. Dan walaupun di rumah tetap dikontrol sama ayah bunda. Dan guru kelas tetap komunikasi. Apalagi sekarang sudah ada grup WA. Kalau dulu pakai buku penghubung, sekarang lebih banyak difungsikan WA Group. Berarti kalau penerimaan siswa baru untuk dari SDIT sendiri itu kapan, Bang? PPDB kita laksanakan kemarin dari Januari sampai Februari. Januari kemarin 2020. Sebelum masa Covid kita udah selesai. Dan itu padahal masih dalam proses pembelajaran ya, dan itu sudah dibuka. Kok kenapa bisa awal-awal, Bang? Kita biar prepare-nya nanti pas tahun ajaran baru sudah lebih siap ya. Jadi misalnya peserta didik udah ada, udah ngukur baju, seragam sudah siap, buku-buku udah siap. Nah, kayak gitu. Nanti guru-guru pas biasanya kan Juli ya. Juli itu sudah tinggal prepare pembelajaran, nggak repot lagi sama proses PPDB. Berarti terakhir bulan penerimaan? Bulan Februari kemarin. Berarti udah selesai nih, dan kuota juga sudah penuh. Alhamdulillah, malahan kita sedih karena kita belum bisa menampung semua keinginan orang tua ya. Jadi antusiasme orang tua nggak bisa kita tampung semua. Kemarin yang daftar hampir 200, daya tampung kita 140. Berarti jadi, 60 mesti ada yang tidak tertampung di kita. Orang tua sedih juga, kita sedih juga, dan mudah-mudahan ini jadi pemicu semangat kita dan yayasan juga untuk kemudian gimana bisa lebih mengembangkan lagi sekolah. Antusiasme masyarakat bisa kita tampung semua. Amin, mohon doanya semuanya. Amin. Dukungannya juga. Karena pasti ada beberapa juga mungkin ayah bunda yang komplain juga, Bang ya. Pastinya kecewa mungkin kalau anaknya pengen sekolah di sini seperti itu. Luar biasa. Untuk Bang Zain sendiri sudah berapa lama Bang menjadi kepala sekolah di SDIT Al-Mumtaz? Kalau amanah kepala sekolah ini 3 tahun
4 bulan. Oh, masih baru ya berarti ya? Ya, 2017 mulainya Januari. Oke. Pada saat itu diamanahkan seperti itu gimana Bang? Jadi kan awalnya berarti jadi guru biasa ya, guru atau wali kelas atau guru mata pelajaran. Yeah. Nah, ketika diberitahu amanah untuk menjadi kepala sekolah nih pada saat itu. Ya, pastinya kita jadi belajar lagi banyak ya, tapi dari ibu kepala sekolah yang sebelumnya juga memberikan amanah kita sebelumnya wakil kepala sekolah. Jadi pernah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, pernah bidang kurikulum ya seperti itu. Jadi dan kalau atmosfernya di Al-Mumtaz ada kayak kepemimpinan kolektif seperti itu ya. Memang kepala sekolah yang paling bertanggung jawab, tapi di level keduanya ada para waka. Saat ini wakanya ada 4 orang. Kalau dulu pernah 5 orang, ya ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang humas. Nah, semua ini siap untuk diamanahkan dimanapun kayak gitu. Jadi kalau yayasan mengamanahkan jadi guru aja, jadi kepala sekolah, jadi apa? Insya Allah siap laksanakan lah kayak gitu. Luar biasa. Sambil belajar terus kayak gitu. Kalau di SDIT sendiri, Bang, berapa sih total siswa semuanya? Saat ini 778. Itu berarti dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, kelas 1, 2, 3, 4 itu masing-masing level ada 4 rombel. Kelas 5 dan kelas 6 saat ini masih ada 3 rombel. Jadi total 22 rombongan belajar. Wow. Oke, Bang Z kan berarti Bang Z setiap harinya lebih beradaptasi kepada adik-adik, anak-anak ya kan. Nah, kenapa sih suka dengan anak-anak? Dari kecil ya, memang sudah suka karena kita juga dulu anak-anak kan, anak bungsu, manjanya sama ibunya, gitu kan. Dulu waktu kecil ada surau di kampung ya. Saya di pedalaman Sintang. Oh, Sintang. Nah, kecil saya di pedalaman Sintang itu ada surau. Setiap maghrib pergi ke surau. Abis maghrib belajar ngaji. Abis ngaji ada yang dongeng. Nah, ada yang dongeng sampai isya. Nah, jadi begitu sudah mulai kelas 4, 5-an gitu, gantian saya sudah bisa dongeng kemudian. Jadi ada yang lebih kecil-kecil atau teman-teman lain suka. Habis belajar ngaji, saya dongengin. Habis itu, ya memang kemudian suka dengan dunia anak-anak. Anak-anak ya? Iya. Sempet kayak ngeluh gak gitu, Bang? Maksudnya pernah ada kejadian mungkin, ya karena anak-anak kan kita tahu dunianya dunia bermain, terus seperti itu kan. Dan pokoknya kayak ada bejengkel seperti itu. Tetap lah. Kalau pengalaman jadi guru, ini saya memang harus banyak istighfar dulu ya. Mungkin 5 tahunan awal menjadi guru, mana dulu kan kita belajar ilmu mengajarnya itu dapatnya dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh yayasan. Karena kan background saya teknik sipil sebelumnya ya. Jadi nyaris 5 tahun pertama itu trial and error, kemudian mungkin malpraktik gitu kan. Anak yang harusnya diapain ternyata digituin. Lain gitu kan penanganannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya. Kemudian seiring berjalan waktu, pengalaman juga, semakin banyak training juga, terus tambah alhamdulillah sempat kuliah juga. Ini kita jadi inilah pokoknya kalau anak punya kesulitan belajar kayak gimana, kira-kira rekomendasi untuk solusinya gimana. Ini punya kesulitan atau punya problem dalam hal akhlak seperti ini. Dan kita teman-teman semuanya kompak ya. Kalau misalnya ada yang ini punya kesulitan apa, sharing. Kemudian juga sistem di Al-Mumtaznya juga kita buat. Jadi kalau misalnya ada problem, kesulitan di anak-anak, berjenjang penyelesaiannya kan. Pertama oleh wali kelas dulu. Kalau misalnya sudah dicoba bermacam-macam belum selesai, nanti ke wakil kesiswaan ya, dengan nanti wakil siswaan kepala sekolah. Tetap nanti di setiap ininya
guru kelas tetap komunikasi dengan orang tua, musyawarah gimana cara solusinya. Iya, luar biasa. Jadi kalau yang menjengkelkan apa ya pasti ada, ya kesulitan pasti ada, tapi tetaplah ada solusi-solusi. Kita pengen setiap guru dan kita juga ajak orang tua untuk perkuat referensinya terkait dengan kaidah-kaidah pendidikan anak dalam Islam, ya, tarbiyatul aulad fil Islam, dan itu kita jadikan rujukan untuk bagaimana kita menangani mendidik anak-anak seperti itu. Luar biasa. Bang Zai, tanggapan Bang Zai mengenai, kan kita kan tahu nih ada beberapa informasi berita, mungkin pernah Bang Zai dengar ada seorang guru yang katanya mencabuli muridnya, padahal ternyata gurunya itu kayak tidak sengaja mungkin megang kaki yang luka memar seperti itu, tapi ternyata siswanya itu ngadu, ternyata si gurunya ini katanya cabul hingga orang tua memasukin guru tersebut ke penjara seperti itu. Saya pertama sedih ya kalau ada fenomena seperti itu. Pertama sedih kalau ada perilaku dari tenaga pendidik yang dianggap kurang baik ya, atau tidak baik, tidak bisa dicontoh. Kemudian kedua juga sedih kalau misalnya problem-problem yang misalnya miskomunikasi antara guru dengan peserta didik, ujungnya oleh orang tua murid dipolisikan kayak gitu. Ini mestinya ditempuh dulu jalan-jalan mediasi. Kecuali kalau memang itu sudah terbukti kriminal murni, setuju. Termasuk misalnya kayak pencabulan kalau terjadi, saya setuju itu dipolisikan. Tapi kalau misalnya ya tindakan dari guru mendisiplinkan anak masih dalam koridor mendidik seperti itu, lalu dipolisikan ya, padahal di anaknya udah nggak kenapa-kenapa, anaknya sudah bisa komunikasi lancar lagi seperti itu. Dan ini perlu juga diantisipasi. Setiap guru jangan sampai ada kesempatan melakukan hal-hal negatif. Yayasan atau sekolah itu berkewajiban untuk juga mendidik para guru, ya, membuat sistem yang aman. Makanya kan ada sekolah aman, ya, ada sekolah ramah anak seperti itu harus kita terapkan ya. Pertama tadi kalau pembekalan ke gurunya, guru semakin dipahamkan dengan kaidah-kaidah pendidikan anak dalam Islam, karena kami memang backgroundnya sekolah Islam ya. Kemudian yang kedua ada pembinaan guru, ya. Kalau di Al-Mumtaz ya, setiap guru harus rutin ikut pengajian seminggu sekali. Jadi itu untuk kekuatan spiritualitasnya, kemudian juga mentalnya, kemudian juga kedewasaan berpikirnya seperti itu. Kemudian juga pembekalan pedagogisnya. Jadi kadang kan kalau misalnya guru menangani anak dengan suatu berlebihan, bisa jadi dia sudah mati gaya gitu kan. Ini anak mau diapain, dibegini-beginiin gak berubah juga, mati gaya. Bisa jadi akhirnya ya sebagai manusia agak emosi misalnya kayak gitu. Nah ini juga kalau misalnya guru dapat pembekalan pedagogis yang lebih bagus, dia akan secara kreatif, oh kalau seperti ini nggak bisa, dia akan cari plan B, plan C ya, cari cara lain secara kreatif seperti itu. Nah jadi banyak sisi lah yang kemudian dikuatkan ya. Itu kalau di anak-anak ya kita kuatkan juga di anak-anak ya. Ada kalau di Al-Mumtaz ada bina pribadi Islami. Jadi kayak pendalaman agama Islam, lebih penguatannya pada ibadah dan akhlak ya. Jadi supaya ada dua arah yang positif ya. Dari guru dikuatkan, dari murid juga dikondisikan untuk terhadap guru bagaimana segala macam, kan ini membuat kondisi semakin kondusif ya, pembelajaran semakin enak. Ya walaupun tidak bisa di ini ya 100% macam, kalau di kultur pesantren ya bisa jadi begitu udah ada ustadznya semua akan tidak berani menatap, menunduk taklimnya dengan sosok guru, sosok ustadz itu kalau di pesantren kan luar biasa gitu ya. Cuman kalau yang sekarang era modernnya ini orang tua yang beralasan HAM misalnya, saya juga
setuju bahwa anak mendapatkan haknya, tapi ndak lebay lah gitu. Iya, benar. Ndak lebay. Iya. Inilah kira-kira kalau lebih bagusnya kayak apa sih, tabayun lah ya gitu Bang ya. Maksudnya kita coba beri suatu jalan ya agar tidak sampai kayak kepolisian seperti itu kan. Itu sedih banget saya kalau ada yang kayak gitu. Iya, itu di berita tuh banyak tuh Bang Zai. Kemarin saya juga sempat ada dengar berita seperti itu kayak gitu. Iya. Nah teman-teman semua, Bang Zai ini juga seneng dongeng Bang ya. Dongeng tadi kan ada sempat cerita bahwa ketika di kampung mendengar Ustadz berdongeng ya Bang ya, dan pada saat kelas 5 SD ujung-ujungnya mencoba nih yang beranikan diri berdongeng. Nah ini ada salah satu karya bukan sempat dan sampai di buku ini oleh Bang Zai. Ini dia bukunya yang berjudul Ada Sains Dalam Dongeng Islami ya Bang ya. Iya. Nah sedikit dong cerita Bang, kenapa sampai membuat buku seperti ini? Pertama saya suka dongeng, kedua saya guru SD, yang anak-anak SD itu dia suka mengidolakan ya, sesuatu yang dianggap luar biasa di ini, termasuk biasanya tokoh-tokoh dongeng. Kemudian ketiga saya guru di sekolah Islam terpadu yang konsepnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Maka kemudian ketemunya adalah dongeng sains. Jadi yang saya tulis di Ada Sains Dalam Dongeng Islami ini adalah konsep-konsep IPA yang dipelajari di SD, didramatisir ya. Jadi ada konflik-konfliknya, terus ada karakter buildingnya di situ. Misalnya itu kan di situ ada ulata, ulati, ulato. Nah sebenarnya itu adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dari telur jadi ulat, kemudian kepompong kupu-kupu. Dalam proses itu kita bikinkan konfliknya. Si ulat bagaimana yang rakus, yang merusak si kupu-kupu bagaimana, bunga mawar bagaimana, kumbang bagaimana konfliknya, sampai kemudian sumber masalahnya si ulat itu dikeluhkan semuanya, tapi kemudian ada proses dari ulat menjadi kepompong, puasa. Nah dari puasa, terus setelah jadi kepompong menjadi kupu-kupu. Itu ada karakter building yang kita pengen sampaikan bahwa sejahat-jahatnya orang ada mekanisme tobat untuk menjadi baik lagi. Benar. Nah itu salah satunya. Kemudian proses untuk menuju baik macam-macam, salah satunya adalah berpuasa. Nah kalau ini kan lagi Ramadan ya, ayat yang paling populer itu Al-Baqarah 183 ya, bahwa tujuan berpuasa itu menjadikan orang-orang yang bertakwa. Filosofinya seperti puasanya ulat ya. Ulat itu sangat rakus merusak, begitu sudah puasa dia benar-benar berubah menjadi makhluk yang baru, mempesona, banyak manfaat, hanya memakan yang bagus-bagus kayak gitu. Nggak mungkin perilakunya kembali seperti ulat lagi, berubahnya permanen kayak gitu. Nah ini kita antarkan dalam dongeng sains IPA untuk yang judulnya Ulata, Ulati, Ulato. Ini banyak ya, misalnya rantai makanan. Itu pelajaran kelas 4 SD ya. Iya benar. Kelas 4 SD di rantai makanan itu kan peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu dari makhluk hidup ya. Nah maka kemudian kita sampaikan ke anak-anak bahwa Allah sudah mentakdirkan rezeki ya. Semua makhluk di muka bumi ini Allah ciptakan, mau yang bakteri, sel, makhluk melata sampai apalagi manusia sudah ditentukan rezekinya. Tinggal bagaimana berusaha untuk mendapat rezeki itu. Kemudian yang kedua takdir kematian. Nah itu yang dimakan kan mati, nggak mungkin udah dimakan masih hidup gitu kan. Nah, jadi ada takdir rezeki, ada takdir kematian. Nah tinggal bagaimana kemudian kita semua bersiap, berbekal sebanyak mungkin untuk nanti di masa kematian. Jadi bagaimana rantai makanan kita integrasi karakter buildingnya, yakin kepada Allah kita semua sudah ditakdirkan rezekinya, dan yakin juga bahwa setiap yang hidup akan mati. Allah bisa cabut kapanpun ya. Kita berusaha untuk
bagaimana akhir kita husnul khotimah dan berbekal sebanyak mungkin untuk di hari akhirat. Iya, luar biasa ya. Kayak gitu. Dan ini ada berapa? 8 ya? 8 dongeng. Keren banget ya. Dan ini kalau boleh tahu kemarin Bang Zee nulis berapa lama, Bang? Naskah itu sebenarnya sudah ready dari tahun 2009. Udah. Sambil nambah kayak gitu. Cuman belum kepikiran cetak. Cuma kemarin alhamdulillah pas 2019 ada momen lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, nambahin portofolio, cetak gitu. Jadi, alhamdulillah mudah-mudahan lebih menginspirasi ketika sudah ada wujud jadi barang kayak gini kan. Nanti saya juga pengen dongengkan di YouTube lah mungkin. Boleh, abis ini ya. Abis ini kita akan mendengar, kan kalau cerita kan agak kurang nih ya, tapi kalau kita dengar langsung dongeng itu gimana. Tapi sebelum itu kita masih berbincang nih Bang. Kemarin pas baru mulai mencetak itu barangnya ada berapa yang samper Bang? Pertama 500. Wow. Habis itu sudah pada habis, masih ada yang belum dapat, cetak lagi 500. Wow, berarti hampir 1000 nih. Ya 1000-an ya. Sekarang mungkin masih 100-an lah yang masih ada. Yang masih ada. Kemarin dijual berapa Bang? 35.000. 35.000. Wow, nih ayah bunda, adik-adik, teman-teman semua. Wah, ini buku dari Bang Zee Nuri, ada Sains dalam Dongeng Islami, hanya 35.000. Iya ya. Dan bukan hanya sekedar dongeng. Bukan hanya sekedar dongeng, tapi ada edukasi di dalamnya. Karakter building Islami pastinya. Nah, teman-teman semua, kalau pengen beli itu bisa hubungi Bang Zee nanti ya, langsung ya. Dan kita akan cantumin kontak di deskripsi box, insya Allah di konten di video ini. Karena ini luar biasa sekali loh Bang. Kemarin respon dari para pembeli buku ini gimana? Anak-anak kalau yang suka baca buku, Ustadz kita pengen buku yang berikutnya lagi katanya. Oh, Masya Allah. Jadi PR juga ya, tantangan pastinya. Iya, jadi karena ini kan baru 8 topik dalam IPA SD yang kita kita dramatisir jadi dongeng. Padahal topik dari IPA SD itu kan masih banyak sekali. Iya, benar-benar. Ya itu tantangan buat saya untuk berkreativitas lagi. Imajinasinya harus luas kalau memang mau bikin ini konflik-konfliknya. Iya, benar ya. Kalau untuk anak yang udah agak lebih besar, saya bikin versi lain. Tapi sekarang naskahnya juga lagi proses belum ini. Tapi sebagian sudah saya buat di YouTube. Insight Science ya. Insight Science. Itu sama prinsipnya, integrasi nilai-nilai Islam dalam konsep IPA. Cuman kalau yang agak lebih besar kan nggak suka dongeng. Nah, makanya kita kasihkan fakta IPA seperti ini, nilai karakter buildingnya seperti ini. Oke. Nah teman-teman sudah tidak sabar kan pastinya mendengar Bang Zee berdongeng di channel Inspirasi Indonesia eksklusif nih. Pastinya saya akan kembali kepada masa kecil nantinya nih, pastinya nih pasti akan seru. Teman-teman tetap stay tune di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali jawab salamnya. Ustadz jadi semangat juga nih. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pastinya sehat walafiat semuanya ya. Ya, dan anak-anak, ini sekarang sudah bulan Sya'ban, hampir habis. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, lucu juga ya Bang ya, waktu video tadi pakai topi, pakai kacamata, dongeng ya Bang ya. Dan itu benar-benar totalitas. Kita pakai topi karena inilah rambut saya berantakan. Mau ke pangkas rambut masih khawatir nih COVID gitu kan. Ada, jadi kamuflasenya pakai itu. Pakai topi ya. Itu belum mau jadi ikon sih belum. Sempat agak pangling sih itu Bang Zee atau bukan, pas dengar suaranya. Oh iya Bang Zee. Nah teman-teman pasti kan tadi sedikit cuplikan nih, tapi kali ini langsung Bang Zee berdongeng nih sedikit ya Bang ya.
Boleh. Oke, boleh. Mau yang dongeng yang ulata ulati ulato atau dongeng lain? Oke, yang satu lagi ya. Oke, boleh, silakan. Oke, ini teman-teman ya mungkin sahabat-sahabat semua bisa dengar dan bisa pastinya dapat terhibur nih ya. Oke, Bang Zee silakan berdongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentu sehat saja ya. Alhamdulillah. Sudah hampir 2 bulan ya belajarnya dari rumah. Nih biar nggak bosen denger dongeng ya. Dongengnya ini seru banget ya. Seru banget. Ini tentang kodok yang kecil ya dan ular. Ya, ceritanya begini. Seekor katak yang kecil, imut-imut, nggak amit-amit ya. Yang amit-amit siapa? Jangan sampai ada di situ ya. Lagi santai tengah hari panas-panas ya. Di bawah semak-semak. Seger kan kalau siang-siang di bawah semak-semak karena daun-daun dari tanaman itu menghasilkan oksigen. Sejuk banget di bawahnya. Si kodok duduk santai sampai hampir tertidur. Angin sepoi-sepoi itu menidurkan dia. Tiba-tiba, mung, apa ya? Mung, wing, 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 wing. Iya, itu pasti kalian tahu. Apa namanya? Iya, nyamumu. Wah, si kodok terbangun. Apa itu? Pesawat. Ada pesawat. Dia namanya juga baru bangun tidur ya, terperanjat. Tapi kemudian dia balik bersyukur. Alhamdulillah, rupanya pesawat mungil yang akan segera masuk ke dalam perutku menjadi rizki. Ya Allah, baiknya gak Allah ini ya. Aku lagi duduk santai aja, rezeki datang ya. Rezeki datang. Mana dia? Wih, itu dia. Hinggap di situ. Duh, nyamuknya gendut banget habis makan nektar itu nyamuknya ya. Wah. Tapi kalau aku bengong aja di sini, nggak mungkin itu masuk ke dalam perutku. Aku harus berusaha keras untuk menangkapnya. Rezeki yang sudah di depan mata, nggak mungkin menjadi rezeki kita kalau kita nggak berusaha untuk mengambilnya. Si kodok menangkap mangsa itu pakai apa ya? Ingat pelajaran IPA? Apakah pakai tangan? Loh, begitu? No. Pakai kaki, ditendang, begitu? No. Pakai apa? Pakai jaring? Bagaimana dia mau megang jaring? No. Iya, pinter banget yang jawab tadi. Yaitu kodok menangkap mangsa yang berupa serangga dengan... Nah, ini nggak ngolok-ngolok loh ya, bukan ngolok-ngolok. Tapi memang kodok menangkap mangsanya dengan menjulurkan lidahnya dengan secepat kilat. Zup! Wah, itu kecepatannya tuh nggak nyampe sedetik loh. Subhanallah, Allah menciptakan makhluk walaupun kodok luar biasa. Kecepatan lidahnya untuk nangkap nyamuk itu, zup, langsung dapet. Wah, tapi ingat harus baca doa dulu kodok sebelum nangkap nyamuknya biar rezekinya berkah. Kodoknya harus baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Kalau tadi kodoknya lupa gimana? Nah, kalau lupa pas sudah makan baru ingat bacanya bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Lanjut deh kodok berburu. Masih banyak tuh bunyi nguing-nguingnya. Hap. Kenyang. Nah, gara-gara kenyang ketiduran lagi deh kodoknya. Angin sepoi-sepoi semilir, masih terus berhembus. Oksigen yang Allah berikan kepada kodok melalui daun-daun semak-semak itu makin membuat kodok lelap. Tiba-tiba, apa ya? Si kodok mulai agak terusik. Apa sih ini? Kalau angin sepoi-sepoi kan nggak bunyi gini, kok ada angin aneh. Nah, si kodok mencari tahu, apa sih ini? Depan nggak ada apa-apa, samping nggak ada apa-apa. Begitu kodok berbalik arah,
Kodok tak bisa berkata-kata. Ternyata angin tadi adalah. Sekarang yang tampil di hadapan kodok. Bagi kodok itu seperti perwakilan malaikat maut. Gimana rasanya ya? Itu si kodok. Bagaimana begitu? Itu tadi sampai terkejut, nggak bisa berkata-kata. Dia berusaha untuk menenangkan diri. Ular telampar. Kamu itu ya nggak sopan. Kalau datang itu ya ucapkan salam, assalamualaikum gitu. Ini datang-datang mengejutkan. Padahal si kodok itu lagi cari gimana caranya bisa kabur. Namanya juga ular. Oh iya deh, kodok. Assalamualaikum. Kamu sedang apa? Kok bengong aja? Baik-baik aja kan kamu kabarnya? Kok bengong gitu? Apa kamu terlalu terpesona dengan wajahku yang terlalu mengerikan gitu? Wajahmu mempesona. Aku baik-baik saja, alhamdulillah. Kamu dari mana aja sih? Datang-datang tiba-tiba nggak ngasih kabar dulu mau datang kayak gitu, itu kan sambil kodoknya tengok kanan, tengok kiri cari momen untuk bisa kabur. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, kira-kira bagaimana nasib kodok berikutnya? Tunggu dongeng selengkapnya nanti ya. Makasih. Kehibur banget, Masya Allah. Nah teman-teman pasti penasaran kan kayak gimana selanjutnya. Ini pastinya sudah ada di sini. Ada. Nah makanya beli dong. Tapi Bang Zai memang seperti itu Kak. Kita harus mendongeng yang mesti suaranya terus gayanya itu emang harus seperti itu kah Bang? Ekspresi itu harus cocok ya sama ini. Ketika harus sedih, ketika harus gembira, ketika harus mencekam ya. Cuman saya masih belajar, jadi memang belum pernah ada saya mengikuti pelatihan khusus ini, ya namanya otodidak lah. Cuma nyoba-nyoba kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti lebih baik. Kalau misalnya ada yang sudah nonton video dongeng saya, bisa minta tolong kasih constructive feedbacknya untuk nanti lebih baik lagi kayak gitu. Iya, benar. Tapi pas saya dengar, saya ada kayak ke bawah suasana, udah kayak dapat gambaran pas Bang Zai dongeng. Udah tuh kerekam tuh di otak tuh. Oh ternyata ularnya keluarin lidah kayak gitu. Terus ada ularnya tuh udah mulai masuk seperti itu. Ada fakta IPA yang memang di situ, tapi tetap dibumbu-bumbui dengan konflik dan didramatisasi biar menarik bagi anak-anak. Benar. Nah tadi teman-teman juga kata Bang Zai kalau teman-teman boleh feedback atau mengkritik silakan Bang ya. Yang penting mengkritiknya membangun ya. Pastinya agar Bang Zai tetap berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi buat sekarang udah lebih baik, bagus banget Bang. Ini benar-benar menghibur banget, cocok sebagai guru, sebagai kepala sekolah yang cinta anak-anak, jago dongeng lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan lebih baik dan bisa menginspirasi kebaikan. Amin, pastinya. Karena memang core-nya dari dongeng itu adalah karakter building-nya. Karakter building, iya. Oke. Bang Zai, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, harapan Bang Zai ke depan seperti apa Bang Zai? Saya berharap semua orang bisa menjadi pendidik untuk anak-anak, mendidiknya dengan dasar-dasar yang kuat. Kami sebagai Muslim maka dasar pendidikannya adalah nilai-nilai agama Islam, ya. Karena memang sebagai Muslim sesuatu yang tertinggi bisa dilakukan di dunia apabila kita bisa mengikuti semua kaidah dalam Quran dan Sunnah gitu. Dicontohkan oleh Rasulullah, kita teladani, kemudian kita dakwahkan kepada semua orang. Oke. Bang Zai, terima kasih banyak sudah hadir di studio kita. Terima kasih kembali sudah diberi kesempatan di sini. Ilmunya bermanfaat sekali, pengalamannya luar biasa. Mungkin insya Allah next episode kita undang lagi, mendongeng lagi boleh? Insya Allah. Oke, pasti kita selalu tunggu ya Bang ya. Dan teman-teman semua terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Pastinya kita tidak akan pernah lupa nih Bang, selalu mengingatkan teman-teman pada fase COVID-19 ini selalu tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, rutin
cuci tangan, dan kalau keluar pastinya harus menggunakan masker. Nah, teman-teman semua tetap terus mendukung karya anak bangsa dengan subscribe channel ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman semua, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Saya Arun Maulana dan Bang Zain Nuri. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Nuri dari SDIT Al-Mumtaz. Tetap tonton selalu Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke yang lain. Mudah-mudahan jadi kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.